Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Yadi materi pelajaran ekonomi kelas 3 IPS SMA. Oke, kali ini kita masih di persamaan dasar akuntansi. Kita akan belajar tentang bukti-bukti transaksi. Untuk kalian yang baru saja membuka ya channel YouTube Bapak, silakan kalian buka, nikmati sepuasnya, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Lanjut saja, oke? Bukti transaksi apa saja yang termasuk dalam bukti transaksi? Ya, lewat. Ini dia, macam-macam bukti transaksi. Ya, ada kwitansi, ada nota kontan, ada cek, biliet giro, ada memorandum, memo, ada nota, nota debit, nota kredit, ada setoran bank, ada faktur, kas keluar dan kas masuk, guys. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa setiap kegiatan dalam sebuah perusahaan yang sifatnya keuangan, ya, itu jangan lupa harus dicatat dan dilaporkan. Pencatatan tersebut sebaiknya didasarkan kepada dokumen sumber atau bukti transaksi keuangan. Oke? Yang disebut dengan sumber pencatatan. Karena setiap transaksi pasti ada bukti transaksinya. Oke. Transaksi itu dibedakan ada menjadi dua macam bentuk transaksi. Ada transaksi yang sifatnya internal, ada juga transaksi yang sifatnya eksternal. Begitupun dengan bukti transaksi. Ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Artinya apa? Kalau transaksi internal itu transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kalau transaksi eksternal, transaksi yang melibatkan pihak luar daripada perusahaan tersebut. Ya, kedua transaksi itu secara otomatis akan mengubah posisi apa? Posisi aset, harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal pada sebuah perusahaan. Ya, perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi yang akan kita pelajari nanti. Oke. Dokumen sumber tadi katakan sebagai bukti transaksi, ada bukti pencatatannya sifatnya internal. Yaitu transaksi internal itu bukti pencatatannya bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, pemakaian perlengkapan, atau misalnya ada sebuah transaksi dari satu bagian kepada bagian yang lain dari perusahaan, itu dibuatkan ya di dalam transaksi internal. Oke, contohnya di sini ada memo. Iya. Begitupun ada kas masuk, begitu juga ada kas keluar. Nah, ini menceritakan ada sebuah transaksi di dalam sebuah perusahaan tersebut. Oke, berikutnya ini ada juga transaksi. Bukti pencatatannya sifatnya adalah eksternal. Ada faktur, ya, faktur penjualan, faktur pembelian, ada nota, nota kontan, dan ada kwitansi, ya. Ada juga cek, biliet giro, dan setoran bank dan yang lainnya yang termasuk dalam bukti transaksi eksternal. Oke guys, kita kupas satu persatu bukti transaksi. Mulai dari kwitansi. Sama ya. Oke, kwitansi bentuknya seperti ini kwitansi ya. Kwitansi seperti yang kita ketahui, kwitansi itu bukti bahwa kita sudah memberikan atau kita menerima uang atau kita menyerahkan uang. Kalau seandainya kita menyerahkan uang, guys, jangan lupa kita buatkan kwitansinya. Jangan sampai dia minta dua kali untuk pembayaran. Cara mencatatnya seperti ini. Terima dari kita tuliskan siapa yang telah menerima, yang telah memberikan. Contohnya di sini adalah kita. Kita yang menerima uang. Siapa yang telah memberikan uang kepada kita. Tulis Bapak Tri Elmi misalkan. Uangnya berapa? 15 juta rupiah. Untuk pembayaran apa di sini? Nah, ditulis oleh kita juga. Jangan lupa kita tuliskan tanggalnya. Guys, kalau nominalnya besar, kita gunakan materai. Lanjut, itu adalah kwitansi. Bukti
penyerahan atau penerimaan uang. Iya. Lanjut adalah nota kontan, guys. Ini kalau kita beli ya, kita akan dapat nota. Ya biasanya yang asli ya, yang asli yang putih. Kalau misalkan yang kuning, yang merah buat mereka yang menjual. Biasanya untuk sebagai bukti pencatatan ya, ada penjualan dan ada misalkan untuk kebagian gudang dan sebagainya. Ini contohnya nota kontan. Jangan lupa, kita kalau kita beli, kita biasanya mendapatkan nota kontan. Iya. Lanjut. Berikutnya adalah cek, guys. Nah, ini bentuk cek nih, cek yang belum mengenal cek ini bentuknya cek. Ya, contohnya ada dari Danamon, kemudian ada dari Bank BTN. Ini cek. Nah, cek di sini boleh kita isi namanya di sini, guys, ya. Atau nggak boleh nggak diisi juga nggak apa-apa. Yang penting di sini tuliskan namanya atau pembawa atau yang menyerahkan cek di sini pembawa tulis. Artinya cek ini bisa siapa saja yang membawa dan bisa dicairkan, ya. Walaupun tidak ada namanya. Tapi jangan lupa ini nomor ceknya, ya. Kemudian dijelas yang sudah ada isinya, nih. Nah ini atas penyerahan cek ini bayarlah kepada PT. Nah, ini kemudian atau yang membawa sebesar berapa? 25 juta. Tanda tangan. Tek tek yang punya cek. Berikan. Nah, itu adalah cek ya. Semoga kita mengalami mendapatkan cek dengan nilai yang besar. Amin. Berikutnya bilet giro. Nah, ini bilet giro hampir sama dengan cek. Cuman bedanya kalau cek itu sifatnya cash, kas atau tunai. Ya, kalau bilet giro itu pemindah akuntan ya. Bentuknya adalah bentuk pemindah akunan, pemindah akun, pemindah nilai rekening yang ada di bank kita. Pemindah akun, pemindah nilai rekening kita. Bukan memindahkan uang secara fisik, tapi memindahkan uang secara digital. Oke guys, ini ada bilet giro. Faktur, ada faktur penjualan, ada faktur pembelian. Kalau faktur itu lebih lengkap dibandingkan tadi nota. Oke, itu sama ya. Oke, faktur, kemudian ada nota debit dan nota kredit. Bedanya apa? Nota debit. Kalau nota debit itu dikirim kembali, artinya kita mengembalikan barang, ya, mengembalikan barang kepada si pembeli. Kalau misalkan ada pertukaran barang yang jelek atau reject yang tidak sesuai dengan pesanan, kita kembalikan kepada mereka. Kalau nota kredit, nah diterima kembali dua artinya si pembeli mendapatkan pergantian daripada barang yang tidak sesuai, gitu. Dibuatkan nota kredit. Oke guys, itu nota debit dan nota kredit. Kalau nota debit dikirim, kalau nota kredit diterima. Gitu. Memorandum. Itu memo berarti catatan, ya, catatan yang sifatnya internal yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Di sini dari pimpinan Nur Aini memerintahkan kepada bagian pembukuan supaya menyusutkan peralatan aktif tetap yang disusulkannya sebesar 100% dari harga perolehan. Berikutnya adalah kas keluar, guys. Ini kas keluar. Kalau misalkan ada terjadi transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan antar bagian, buatkan. Di sini contohnya kepada pemegang dana kas kecil. Ada bagian pemegang dana kas kecil, dan ada pemegang bagian bendahara atau bagian umum, ya, kepala bagian keuangan. Nah, itu dibuatkan di bagian hutang, kemudian bagian kasanya juga. Nanti di sana ada transaksi arus uang ya sebesar 1 juta. Dicatatkan dalam bukti pengeluaran kas. Siapa yang mengeluarkannya? Mengeluarkannya adalah di sini dibuat oleh bagian hutang, dibayar kemudian untuk pemegang dana kas kecil. Oke. Sedikit lagi, kas masuk. Ya, ini kas masuk. Kalau kas masuk berarti ada transaksi uang masuk terhadap bagian kita, ya, atau departemen kita. Contohnya terima dari Bang Suparman, dari Bapak Suparman sebesar Rp150.000. Ditulis oleh kita yang menerima, Nur Aini di sana. Itu bukti kas masuk. Oke, satu lagi ada setoran bank yang ini tidak asing lagi untuk kita, ya.
Untuk kita misalkan datang ke bank, mau store uang, pasti diberikan seperti ini bentuknya, bukti setoran bank. Oke guys, itu adalah bentuk-bentuk bukti transaksi yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari transaksi keuangan selanjutnya. Iya, jangan lupa, ini tugas. Tugasnya itu gampang, kalian cari dan tempel bukti transaksi di buku tulis yang tipis saja. Ya, sumbernya dari mana? Boleh saja kalian misalkan sumber dari internet, ada bukti transaksi tadi, kemudian kalian print, kemudian kalian gunting, atau dari koran kalian gunting, dari majalah kalian gunting, kalian tempelkan di buku tulis kalian, kemudian kalian kasih nama buku tulisnya, setorkan ke Bapak, Bapak kan menilai. Oke, jangan lupa nanti hari Senin ya kalian kumpulkan di meja Bapak. Oke, begitu guys. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat kita ya. Semoga kita selalu meningkat imunitas kita dan jangan lupa kita semangat, jangan lupa kita happy, jangan lupa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.